Halo siswa, bertemu lagi dengan pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kelangkaan. Pada dasarnya, kelangkaan adalah terbatasnya suatu sumber daya. Seperti yang sudah kita ketahui, pada awal masa pandemi tahun lalu, bahan-bahan pembuatan jamu sempat mengalami kelangkaan karena diklaim efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia, termasuk dari ancaman virus COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas secara lebih mendalam dan lengkap tentang apa itu kelangkaan, penyebab dan cara efektif untuk mengatasi kelangkaan. Pembahasan pertama, kita membahas tentang pengertian kelangkaan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya, hingga menyebabkan keperluan masyarakat tidak bisa tercukupi. Selain itu, pengertian lainnya dari kelangkaan adalah ketika manusia memerlukan sesuatu namun tidak langsung bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang dihadapi oleh manusia setiap hari, yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk bisa mengartikan adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Di masa pandemi saat ini, ada banyak sekali sektor yang mengalami kelangkaan. Seperti di Indonesia, kita mengalami kelangkaan masker, hand sanitizer, oksigen, dan lain-lain. Hal tersebut berakibat pada merebaknya virus COVID-19 yang menyebar sangat cepat dan belum teratasi hingga saat ini. Kedua, kita membahas tentang ciri-ciri kelangkaan. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa ciri terjadinya kelangkaan sebagai berikut. Yang pertama, jarang bisa diperoleh sumber daya atau tidak mencukupi, sehingga alat pemuas barang dan jasa akan menjadi sangat terbatas. Kedua, keinginan ataupun keperluan manusia sangatlah tinggi. Bisa kita katakan bahwa kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. Ketiga, jumlah alat yang mampu memenuhi keperluan manusia juga sangatlah terbatas. Sudah tidak diproduksi lagi, sehingga akan mengakibatkan kesulitan untuk bisa diperoleh. Keempat, melambungnya harga permintaan daripada harga pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen sangatlah tinggi. Yang kelima, setiap konsumen harus bisa berkorban lebih banyak agar bisa mendapatkan alat pemuas yang berbentuk barang ataupun jasa, bahkan hingga bisa mengorbankan keperluan banyak orang agar bisa memenuhi keperluan lainnya yang lebih penting. Ketiga, kita membahas tentang jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya manusia. Sebagai contoh sederhana, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Kekurangan tersebut berarti kuantitas atau yang menunjukkan suatu jumlah fisik, tapi juga kurangnya suatu kualitas seperti kemampuan dalam berpikir atau keterampilan. Berdasarkan kondisi tersebut, seseorang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya, baik itu dalam hal kemampuan berpikir ataupun menjadi manusia yang terampil. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, menggali lebih dalam setiap sumber pengetahuan, mengikuti setiap perkembangan teknologi, dan lain-lain. Kedua adalah kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yakni sumber daya biotik dan abiotik. Sebelum dimanfaatkan dengan maksimal, maka sumber daya alam ini harus bisa dieksplorasi terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari berkurangnya ketersediaan pada sumber daya tersebut. Apabila digunakan secara terus-menerus, pasti akan berkurang ketersediaannya. Contohnya adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti bahan tambang dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Pada dasarnya, entrepreneur atau kewirausahaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan, mengembangkan, lalu selanjutnya melakukan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik lagi
agar bisa memiliki nilai yang lebih dalam pada kehidupannya. Seorang wirausahawan yang tidak memiliki inovasi dan kreativitas tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, sehingga tidak bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang bisa menimbulkan kerugian perekonomian. Yang keempat adalah kelangkaan sumber daya modal. Agar bisa mendukung suatu kegiatan produksi, maka diperlukanlah beberapa sumber daya berbentuk modal. Sumber daya modal ini adalah pondasi guna menghasilkan barang atau jasa yang di dalamnya adalah produk yang mempunyai nilai guna dan bisa memenuhi keperluan manusia. Apabila terjadi kelangkaan modal, maka produktivitas dalam produksi tidak efektif dan efisien. Keempat, kita membahas tentang penyebab kelangkaan. Penyebab pertama adalah pertumbuhan penduduk. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi suatu pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. Pertumbuhan angka penduduk yang tinggi akan semakin mengakibatkan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi, sehingga akan semakin tidak terkendali. Penyebab kedua adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Berbagai faktor pendukung tersebut jumlahnya pun sangat terbatas, sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadinya atau tidaknya suatu kelangkaan. Penyebab ketiga adalah perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah mempunyai karakteristiknya tersendiri. Dari setiap karakteristik ini nantinya akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi yang ada pada tiap wilayahnya. Adapun persebaran kondisi geografis itulah yang menjadi penyebab kelangkaan sumber daya. Faktor keempat adalah bencana alam. Bencana alam adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kelangkaan menjadi tidak bisa diprediksi oleh manusia. Bencana alam akan selalu menyisakan kerusakan infrastruktur, bangunan, sumber daya alam yang rusak hingga mengakibatkan korban jiwa. Yang kelima adalah faktor pandemi. Pandemi yang terjadi selama lebih dari 2 tahun ini menjadi penyebab terjadinya kelangkaan yang juga tidak bisa diprediksi oleh manusia. Adanya pembatasan sosial berskala besar membuat terhentinya proses produksi barang. Pemanfaatan jasa pun menjadi sangat terbatas. Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi sangat terbatas karena banyak orang yang menjadi korban. Terakhir, kita membahas tentang cara mengatasi kelangkaan. Cara pertama adalah menyusun skala prioritas. Agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka setiap manusia harus bisa membuat perencanaan. Perencanaan ini harus disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang paling penting sampai dengan yang tidak penting. Yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Walaupun sumber daya alam memang berlimpah, namun jika tidak dibatasi pemanfaatannya, maka perlahan-lahan akan menipis dan menjadi habis. Setiap manusia diharapkan bisa membuat keputusan yang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Cara yang ketiga adalah memelihara kelestarian alam. Pada setiap harinya, sudah banyak sekali ribuan pohon yang ditebang guna memenuhi keperluan produksi kertas. Selain itu, banyak kayu keras juga ditebang untuk dijadikan sebagai barang mentah. Penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran ini akan membuat makhluk hidup yang menjadikan pohon sebagai habitatnya menjadi gundul, gersang, dan akan mengakibatkan berbagai bencana alam. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran pada setiap manusia agar bisa melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam atau meremajakan kembali hutan. Demikianlah pembahasan tentang kelangkaan. Dapat kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya hingga menyebabkan keperluan masyarakat tidak bisa tercukupi.
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kita harus bisa menerapkan cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut agar kita bisa memenuhi kebutuhan dengan efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan hidup. Semoga bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.